Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 28 Juni 2026, kami Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Denpasar bekerja sama dengan Poltekkes, Kemenkes Denpasar dan Masjid Sadar menyelenggarakan seminar remaja tentang kesehatan, terutama berkaitan dengan pemahaman dengan kanker dan pencegahan untuk menjaga para remaja dan pemuda tetap sehat, semangat, dan kuat dalam rangka perjuangan untuk menjadi pemimpin masa depan. Alhamdulillah, ini sebuah program yang sangat antusias diikuti para remaja kita di Denpasar, khususnya diikuti sesuai target 100 pemuda-pemudi dengan antusias mengikuti kegiatan ini, diisi oleh 3 pembicara, para doktor dan insinyur di bidangnya yang sangat memahami tentang hal ini. Mudah-mudahan DMI Kota Denpasar terus bisa memberi kontribusi di semua bidang, bahwa masjid musola tidak hanya untuk ibadah mahdoh saja, tapi bagaimana masjid musola bisa memberi manfaat secara luas dalam rangka pusat aktivitas segala kegiatan umat, terutama para pemuda dan pemudinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dosen dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar mengadakan kegiatan di Masjid Sadar ini sebenarnya adalah dalam rangka menunaikan kewajiban kami sebagai dosen, yaitu menyebarluaskan pengetahuan yang kami miliki kepada masyarakat. Kita memilih tema kanker itu karena memang itu sedang jadi tren, karena angkanya itu terus meningkat. Itu di satu sisi, tapi di sisi yang lain masyarakat itu belum banyak yang paham mengenai kanker itu apa gitu. Nah, oleh karena itulah kami melakukan sosialisasi. Nah, dan sengaja pula kami memilih sasaran remaja itu karena memang ya sesuai dengan prinsip kesehatannya, bahwa yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Nah, oleh karena itu justru kita ingin menyadarkan kepada mereka yang masih sehat itu agar dapat menghindari, ya paling tidak mencegah kanker itu menjadi lebih parah. Karena memang kalau sudah terjangkit itu luar biasa, Masya Allah, itu biaya pengobatannya sangat mahal sekali. Padahal kalau kita mau saja menerapkan pola hidup sehat, kanker itu bisa dicegah. Atau minimal komplikasinya itu tidak akan menjadi parah gitu. Dan ternyata dari hasil penelitian tim dosen kami, salah satu cara mencegah kanker itu memang justru sangat simpel sekali, yaitu biasakan mengkonsumsi tempe. Karena tempe itu memang kelihatannya sebagai seperti makanan yang kualitas rendahan, padahal dia itu makanan yang kualitasnya super kalau dalam teknologi pangan itu. Jadi dia mengandung banyak sekali zat yang berperan untuk mencegah kanker. Sosialisasi tempe ini juga sebenarnya adalah salah satu untuk mengubah pola makan. Jadi selama ini kan masyarakat itu sudah mulai bergeser pola makannya itu ke arah makanan fast food dan segala macam itu ya. Nah, padahal kalau kita kembali ke pola makan tradisional, insya Allah kanker itu bisa dapat dicegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izinkan saya Komangya Dani untuk memberikan pernyataan sedikit terkait dengan seminar yang dilaksanakan oleh DMI ya di Masjid Sadar ini, terutama tentang topik tentang kanker ya. Sekarang dari segi perjalanan penyakitnya, kanker adalah merupakan suatu penyakit yang sekarang ini meningkat dengan cukup pesat ya, di masyarakat karena berbagai faktor seperti misalnya adanya pola makan yang tidak sehat, gaya hidup yang kurang bagus, dari segi aktivitas fisik, faktor obesitas, serta kesadaran masyarakat untuk melakukan proses deteksi dini daripada kanker itu masih rendah. Sehingga kami sebagai akademisi yang bekerja sama yaitu dari Poltekkes Kemenkes Denpasar ini berbagi informasi kepada masyarakat, khususnya pada remaja ya, yang tergabung daripada remaja masjid yang ada di Kota Denpasar, tentang bagaimana pencegahan daripada kanker itu, tentunya dari segi pengaturan makan yang diberikan.
Nah, cancer bukan salah satu penyakit yang disebabkan oleh tadi pola makan yang tidak sehat, seperti misalnya adalah makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan yang banyak digoreng dengan secara berulang-ulang, makanan kaleng, makanan kemasan. Itu adalah makanan yang banyak mengandung senyawa-senyawa yang memicu terjadinya radikal bebas sehingga memicu terjadinya kanker pada seseorang, baik kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, dan juga kanker yang lain. Sehingga penanganan daripada kanker dari segi makanan, pola makanan menjadi sangat penting dilakukan. Karena dengan pengaturan makanan yang baik akan menyediakan daripada asupan nutrisi yang cukup juga, baik dari segi karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang menangkal terjadinya senyawa-senyawa radikal bebas sebagai penghambat daripada kanker itu sendiri. Nah, dari segi makanan, yaitu misalnya dari karbohidrat, kita usahakan mereka mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat yang kompleks yang rendah gula. Kemudian protein, diusahakan protein yang banyak mengandung protein hewani, tetapi dia rendah daripada lemaknya dan banyak mengandung daripada asam lemak yang tidak jenuh. Kemudian daripada vitamin dan mineral merupakan makanan sebagai sumber antioksidan yang sangat penting artinya sebagai penangkal radikal bebas, seperti yang bersumber daripada sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna. Nah, di samping itu juga masyarakat diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga berat badan dalam kondisi yang ideal, sehingga dengan mendapatkan asupan yang gizi yang cukup, sehingga ini akan mampu untuk mencegah daripada proses perjalanan penyakit kanker yang disertai dengan adanya aktivitas fisik yang cukup serta pengelolaan daripada stres yang dialami secara keseluruhan oleh masyarakat, khususnya pada remaja. Kami berharap remaja adalah menjadi agen perubahan daripada masyarakat yang mampu memberikan informasi-informasi yang baik bagaimana pencegahan dan penanganan kanker yang ada di masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrut Tamam, pengurus Yayasan Mas Sadar dan juga dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar. Saya sangat berterima kasih kepada DMI Kota Denpasar yang telah bersedia berkolaborasi dengan kami untuk bisa melaksanakan kegiatan seminar kesehatan untuk remaja masjid Denpasar, ya, dalam rangka peningkatan literasi mereka terhadap penyakit kanker dan juga pangan lokal, yaitu tempe. Jadi kegiatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 adalah salah satu dari bagian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi kami selaku dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar yang kerjasama dengan mitra kami di masyarakat, dalam hal ini adalah DMI. Kami berharap kegiatan ini akan bisa berlangsung, ya, dalam rangka menumbuhkan kegiatan-kegiatan remaja khususnya di Kota Denpasar, dan ini mudah-mudahan mereka memahami tentang makna kesehatan, pola hidup sehat, pola makan sehat, ya, untuk mencegah kanker. Materi yang tadi disampaikan adalah tentang bagaimana tren kanker selama ini, kemudian jenis-jenis kanker yang ada di masyarakat kita, kemudian bentuk pencegahannya, ya, yaitu dengan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan juga materi tentang tempe sebagai salah satu dari pangan lokal yang memiliki nilai atau sifat anti kanker, ya, punya potensi anti kanker. Berbagai macam penelitian telah membuktikan bahwa isoflavon sebagai zat antioksidan itu memiliki peran fungsional di dalam tubuh dalam rangka menghambat proliferasi atau metastase dari sel kanker. Mudah-mudahan harapannya adalah masyarakat sadar tentang pola hidup sehat ini dan berharap bahwa masyarakat bisa memanfaatkan pangan tradisional yang murah dan banyak tersedia di masyarakat kita, yaitu bentuk tempe. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.